Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadha al-yawmil Idul Adha wa Idul Hajj min sya'airillah wa taqwal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. فقال آية أخرى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari jamaah Salat Idul Adha rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, dengan nikmat yang dilimpahkannya, dengan kekuatan iman dan takwa yang diberikannya, kita berada di dalam masjid untuk bermunajat kepadanya pada hari yang sangat mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dalam khutbah hari raya Idul Adha hari ini kita sampaikan dengan tema keberhasilan Ibrahim dalam alih generasi. Apabila kita berkaca generasi kita hari ini tidak sedang baik-baik saja. Generasi kita hari ini sudah pada tempat yang sangat mengkhawatirkan. Berbagai macam perbuatan kezaliman, maksiat dan kemungkaran seakan tidak terbendung. Betapa banyak hari ini generasi kita yang harusnya dia sudah mendirikan sholat tapi tidak sholat. Betapa banyak hari ini yang tidak taat dan patuh kepada Allah dan kepada orang tua. Dan betapa banyak melakukan kemungkaran demi kemungkaran.
yang sangat identik dengan generasi muda adalah khamar dan judi. Judi dan minum yang memabukkan. Negara kita ada aturan untuk itu, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Betapa banyak generasi kita hari ini yang terlibat meminum khamar atau narkoba, dan betapa banyak yang sudah mati dibuatnya. Bukan hanya tingkat mahasiswa dan anak yang putus sekolah, sekarang sudah sampai kepada tingkat SD, malah sampai kepada PAUD dan TK. Banyak macam makanan yang diselipkan narkoba di dalamnya, sehingga generasi kita pada saatnya nanti akan kecanduan. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, meminum yang memabukkan itu, berjudi, mengundi nasib dengan panah, berkorban untuk berhala, rijsun min amali syaitan. Kesemuanya itu adalah najis dan perbuatan keji dari perbuatan syaitan. Ini generasi kita hari ini. Belum lagi perjudian. Pagi ini saya cek, judi online di Indonesia sudah meningkat tajam setiap hari. Sekarang omset mereka sudah mencapai 517 triliun. Dan untuk catatan kita orang tua, pemakai judi online terbesar di Indonesia, di dunia adalah Indonesia. Kenapa? Karena dia cukup pakai HP Android dan pakai paket, dan tidak perlu beli nomor. Padahal itu adalah perbuatan setan. Nah, akan menjadi apa generasi kita ke depan? Menurut pemerintah, Indonesia akan dapat bonus demografi mulai tahun 2030, puncak emasnya adalah 2045. Artinya apa? Bumi Indonesia ini dihuni oleh penduduk, oleh manusia berusia produktif dari usia 15 sampai 65 melebihi 60%. Akibatnya apa? Apabila kita tidak bisa membentuk generasi ini soleh dan soleha, ini ancaman besar bagi kita, dan sekarang sudah dirasa. Ada 62 titik tawuran di Kota Padang. Itu pada umumnya anak SMP, dan sudah ada yang mati di jembatan Koraki, dan sudah beberapa orang yang putus tangannya karena sabetan benda tajam. Syukur sekarang sudah agak meredam dengan pimpinan wali kota yang baru ini. Tapi kalau tidak, akan jadi apa dengan kita ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa yaqsal ladina lam tarahu min khalfihim zurriyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wa la yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kamu khawatir seandainya meninggalkan nanti generasimu lemah, yang lemah imannya, lemah pendidikannya, lemah ekonominya, dan lemah fisiknya. Hendaklah itu menjadi ketakutan kita bersama.
Nah, kalau tidak orang tua yang khawatir atas itu, siapa lagi? Kalau tidak orang tua yang aksen berbuat untuk kebaikan anak-anaknya, siapa lagi? Tak mungkin orang lain lebih banyak berbuat baik kepada anak kita ketimbang kita. Terus. Nah, oleh sebab itu, biasa. sesungguhnya di dalam Al-Quran solusi itu sudah ada. Di depan Darujana. Makanya kita sampaikan judul kesuksesan Ibrahim dalam alih generasi. Terus. Apa yang kita pahami? Ibrahim adalah sosok seorang ayah. Ibrahim adalah sosok seorang ayah yang berhasil membentuk generasi yang soleh. Yang belakang silakan duduk. Betul diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Tidak diberi keturunan sampai lansia. Walaupun telah berusaha maksimal, namun Allah takdirkan dari dua orang istri beliau melahirkan masing-masing satu anak. Sarah melahirkan Ishak, Siti Hajar melahirkan Ismail. Kedua-duanya adalah soleh dan kedua-duanya adalah Rasul Allah. Beliau membesarkan dan mendidik anaknya, bukan seperti kita di antara orang-orang beriman yang banyak, tetapi adalah di antara orang musyrikin yang sangat banyak. Sembahan mereka adalah berhala, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi belum berhasil. Nah, oleh sebab itu kita lihat apa kunci keberhasilan mereka yang dinukilkan dalam Al-Quran. Pertama adalah surah As-Saffat ayat 100. Beliau berdoa untuk kesolehan anaknya selalu dan setiap saat. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Demikian pentingnya doa ini dinukilkan oleh Allah dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100. Ya Tuhanku, beri aku seorang anak yang soleh. Tuhan, beri aku seorang anak yang soleh. Saudara saya belum diberikan keturunan, tapi itu adalah ujian Allah. Kemudian diberikan oleh Allah sekaligus Ishak dan Ismail. Jadi orang tua jangan lupa mendoakan anaknya dari awal perkawinan sampai hari ini. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa orang tua cuma saja. Doa dan doa. Kekuatan kita tidak akan sanggup untuk melawan harus hari ini. Maka kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga anak dan cucu kita ini berada dalam keselamatan dan soleh-soleha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Ibrahim untuk kesolehan anaknya? Dinukilkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 132. Wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub. Ya bani inna astafa lakum din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim memberikan nasihat kepada anaknya, demikian juga Nabi Yakub. Ya anakku, sesungguhnya Allah telah pilihkan untukmu agama ini.
Allah telah pilihkan untukmu agama Islam ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati sebelum kamu menjadi Islam yang sesungguhnya. Ini nasihat ayah kepada anaknya. Wahai anakku, Islam ini dipilihkan untukmu. Maka usahalah maksimal, jangan kamu mati sebelum kamu menjadi Islam yang sesungguhnya. Permasalahan kita hari ini, mana orang tua yang sempat mendoakan anaknya tidak banyak. Malah terkadang orang tua hari ini sholatnya cuma 2 kali 1 tahun, Idul Adha dan Idul Fitri. Kapan akan mendoakan anaknya? Padahal contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau senantiasa mendoakan dan selalu memberikan nasihat kepadanya. Ayah ibu hari ini bagaimana akan memberikan nasihat agama kepada anaknya? Nak sholatlah nak, dia tidak sholat. Puasa nak, dia tak puasa. Baca Al-Quran, pak ibunya tak bisa baca Al-Quran. Bagaimana nasihat akan sampai kepada anak-anaknya? Ini problem kita hari ini. Ini masalah kita hari ini. Saya 16 tahun di Padang Utara yang menikahkan orang. Sebelumnya diuji ngajinya. Yang bisa ngaji cuma 20%. Dan ada yang tidak bisa sama sekali. Dan pernah saya temukan seorang yang akan menikah, syahadat saja tidak dapat. Mengucap saya 7 kali dibuat. Akan jadi ayat syahadat tak bisa. Betapa lemahnya generasi kita hari ini. Maka orang tua dituntut untuk memberikan nasihat kepada anaknya. Kalau Luqman dinukilkan dalam Al-Quran, wa iz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kalau Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anak, jangan kalian mempersekutukan Allah dengan Allah. Karena mempersekutukan Allah itu kezaliman yang amat besar. Permasalahan hari ini, orang tua sibuk dengan kegiatannya masing-masing, anak sibuk dengan kegiatannya masing-masing, tak sempat beri nasihat. Dia datang malam, anaknya masih tidur. Dia pergi pagi, anaknya masih tidur. Jangankan memberikan nasihat, bencengkrama beberapa kata saja tak sempat. Malam hari ini anak punya orang tua sebahagia. Oleh sebab itu, selagi lidah ini basah, selalulah berikan nasihat kepada anak-anak kita. Tak mungkin orang lain lebih banyak menasihati anak kita. Tentunya kita yang dituntut untuk memberikan itu. Kita yang dituntut mendidik mereka. Dan kalau mereka tak sholat, maka kita yang akan masuk neraka. Kalau dia tak bisa ngaji, kita yang akan dituntut dan kita akan yang dicampakkan ke dalam neraka. Kenapa? Aku liwala tidak muadili. Salah. Hak anak terhadap orang tua dalam hadis ini ada 3. Ayo sini. Beri nama anak itu yang baik. Ini sudah selesai. Yang kedua, wa yu'allimuhul kitaba. Ajar dia Alkitab. Artinya apa? Ajar dia agama. Apa maksudnya? Kewajiban mengajar agama dan Alkitab ini terhadap anak adalah orang tuanya.
bukan ustaz, bukan ustazah. Apa buktinya? Kalau anaknya tak sholat, yang masuk neraka orang tua. Kalau anaknya tak bisa ngaji, yang masuk neraka orang tua yang bukan ustaz-ustazah. Nah, oleh sebab ini jangan kita pandang enteng. Keadaan kita sedang kritis hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kiat yang ketiga oleh Ibrahim alaihissalam untuk membentuk karakter anaknya. Ismail dilibatkan dalam Ibrahim. Kita lihat di sini adalah dalam membangun Ka'bah. Padahal Ismail waktu itu ada umur belasan tahun. Iz yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim menaikkan dasar-dasar Ka'bah bersama anaknya Ismail. Sesungguhnya inilah pendidikan karakter itu. Apa artinya? Ibrahim sebagai ayah mengajak anaknya ke masjid untuk ikut membangun masjid. Bukan hanya sekedar beribadah, tapi ikut membangun Masjidil Haram. Apa artinya? Supaya anaknya merasa memiliki ini adalah rumah ibadahnya. Supaya anak merasakan dia ikut membangun dan dia pasti ikut memakmurkan masjid itu. Hari ini yang jadi pengurus para lansia, yang jadi penitia korban para lansia, remaja dan anak-anak tidak diikutkan. Malah terkadang menjadi panitia pesantren Ramadan itu juga lansia. Mana posisi mereka? Libatkan mereka. Malah yang ada hari ini sebahagian pengurus masjid mengusir anak yang ribut di masjid. Ini salah jadi kuadrat ini. Orang ngajak ke masjid, dia mengusir dari masjid. Alasannya apa? Masjid kotor. Padahal ada tugas pembersihan. Kalau takut masjid kotor, jangan dibuka, tutup terus. Alhamdulillah anak kamu saya diusir. Contoh Ibrahim diajak ke masjid, bukan sekadar ibadah, ikut membangunnya. Apa tujuan Ibrahim? Kalau tenaganya tidak seberapa, bata mungkin 2 yang terbawa. Semen 1 karung tak terangkat. Air cuma 1 ember kecil. Yang diinginkannya oleh Ibrahim bukan hasil kerjanya, tapi pendidikan karakternya. Kita hari ini ada membawa anak dan cucu ke masjid, tapi para balita. Sehingga seakan-akan masjid, pada suatu masjid ada seakan-akan kita sedang posyandu. Dia lari ke sana, lari ke sini. Yang dibawa ke masjid itu minimal mumayyiz. Mulu auladakum bisalah bisa ke sana. Wadribuhum ala 10 sinin. Perintah anakmu sholat kalau telah berusia 7 tahun. Jadi kalau ingin bawa ke masjid sudah umur 7 tahun itu sudah bisa diberikan pengertian. Wadribuhum ala 10 sinin. Lah 10 tahunnya main-mainnya sholat dikasih sanksi.
bukan dilarang yang balita itu, tapi amankan kalau memang dibawa. Orang terciri dari karpet. Tipis. Jangan gagal paham. Balita dibawa, kalau sudah SMP hilang entah kemana. Tak ada yang bawa anak. Harusnya mulai 7 tahun SD, SMP, SMA ajak dia ke sini. Kalau memang kita khawatir akan keselamatannya. Coba Bapak Ibu renungkan. Kita telah berbuat maksimal untuk anak-anak kita. Apapun telah kita korbankan untuknya. Biar kita tidak makan asal dia kenyang. Biar kita tidak pegang uang asal dia sekolah. Betapa pengorbanan orang tua yang akan jadi sia-sia. Banyak anak sekarang pintar tapi tak berbudi. Kenapa? Karena kita pentingkan otaknya, kita kesampingkan imannya. Nah, sejalankan antara otak dan imannya. Iman ini adalah peran besar orang tua, bukan peran besar guru. Tapi kalau otaknya peran besar. Nah, ada anak 2, 3, 4 atau 5. Betapa sulitnya di Kota Padang membesarkan anak sebanyak itu. Tapi alhasil, waktu ibunya terbujur jenazahnya di depan ini, tak seorang pun yang mampu jadi. Waktu ibunya sakaratul maut, tak seorang pun yang pegang Al-Quran karena tak bisa baca. Betapa rusaknya. Setelah kita disolatkan, orang lain jadi imam, dibawa ke kuburan. Anak juga tak mau masuk ke dalam kubur, orang lain juga di dalamnya. Kemudian nanti berdoa, kita minta orang lain, tidak anaknya. Untuk apa anak sebanyak itu? Setelah kita terbaring di dalam kubur, tak sepotong doa pun yang sampai kepada kita. Bukan dia tak mendoa, tapi karena dia tidak soleh. Awaladun solihun yad'ulah. Doa yang akan sampai itu adalah doa anak yang soleh dan soleha. Betapa ruginya kita. Tidak ada yang kita peroleh dari anak yang kita perjuangkan selama ini. Kenapa? Karena kita tidak berhasil membentuk kesolehan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh sebab itu, kita kembali kepada Al-Quran. Selalulah berdoa apabila kita memang menginginkan kesolehan anak-anak kita. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian selalulah tanamkan, selalulah berikan nasihat kepada mereka. Selalu nasihat selagi lidah ini basah, jangan henti memberikan nasihat kepadanya. Kapan perlu dengan tetesan air mata. Kita banyak keras, menghina, mencaci, itu tidak akan merubah keadaan. Nah, Mama ya, kamu masih belum sholat rutin. Mama minta, kalau kalian sayang sama Mama, sholatlah. Nah, baca Al-Quran sayang.
kasihan sama papa dan mama. Paling papa kalian sudah berada di alam barzah. Besok diulang lagi, besok diulang lagi, besok diulang lagi. Batu dengan tetesan air, satu tetes tetap akan dia berlubang tersebut. Permasalahan kita hari ini apa? Karena kita tidak sering memberikan nasihat kepada anak kita. Kemudian libatkan mereka dalam kegiatan ritual agama kita. Jangan sisihkan mereka. Ada, bawa dia bersama kita. Majelis taklim di masjid, sholat berjamaah, ajak mereka. Semoga kita diberikan kekuatan untuk itu oleh Allah dan renung dan camkan. Fa'tadiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak dan ibu-ibu jemaah Idul Adha yang berbahagia, melihat ukuran usia kita, mayoritas tidak akan lama lagi. Karena umatku, kata Rasul, berusia antara 60 dan 70 tahun jika dipanjangkan usianya. Maka berbenahlah untuk itu. Kita sebagai orang tua tak cukup berbenah diri kita, tapi kita siapkan generasi kita yang akan kita tinggalkan dengan sebaik-baiknya, supaya kita dapat syafaat dan pertolongan dari mereka. Apabila soleh anak yang kita tinggalkan, maka kita akan selalu mendapat kiriman doa darinya. Apabila anak soleh mendoa untuk keselamatan kita, tak satu usaha pun kita di seberang kematian yang tidak akan selesai olehnya. Malah kita akan diantarkan dengan doanya itu ke dalam surga. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi alladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamiidum Majiid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat, amin, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya' minhal amwat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana wa kulla jami'a ibadatina ya arhamar rahim. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minal mu'minin, Rabbana hab lana minal muttaqin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau Tuhan yang Maha Pengasih dan Engkau Tuhan yang Maha Penyayang. Genggamlah kami di dalam kasih dan sayang-Mu. Ya Allah, ya Qawi, Engkau Tuhan yang Maha memberikan kekuatan. Berikan kekuatan kepada kami, berikan kekuatan kepada anak-anak cucu kami, sehingga kami dapat mendidik mereka menjadi soleh dan solehah. Ya Allah, ya Salam, Engkau Tuhan yang Maha memberikan keselamatan. Berikan keselamatan kepada negeri kami ini dari segala macam bentuk bahaya dan musibah. Jadikan negeri kami ini baldatun thayyibatun wa rabbun. Ya Allah, ya Ghafar wa anta ghafurur rahim. Engkau Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ampuni kesalahan kami, ampuni kesalahan ayah bunda kami, ampuni kesalahan para pemimpin kami. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami bermohon dan hanya kepada Engkau kami berharap. Kabulkan minta dan mohon kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر تقبل منا ومنكم تقبل يا كريم من العاهدين والفائزين. Selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah 2025. Semoga kita menjadi orang-orang yang soleh dan soleha dan menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah ceramah Ustaz. Allahumma shalli ala Allah. Allahumma shalli ala